warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Ya, video ini memang dimaksudkan supaya kalian gak lupa sama wajahnya Bu Ningrum. Jadi ketika insya Allah kita bertemu nanti di sekolah, di muka pastinya, kita bisa saling bertegur sapa. Oke? Nah, hari ini kita akan pelajari sejarah. Ada 3 materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah pandemik dulu dan kini. Lalu yang kedua, peranan tokoh terutama dalam dunia medis. Lalu yang ketiga, kita akan bahas sedikit saja sejarah tentang sabun. Oke, beberapa pekan ini kita selalu dihebohkan dengan berita wabah corona atau COVID-19. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah pandemik corona itu menjadi pandemik pertama di dunia? Ternyata jawabannya tidak. Pandemi ketika itu yang terjadi di abad ke-14 ini terjadi dan membunuh sekitar 1/4 populasi di dunia pada waktu itu. Di pandemi yang sangat mengerikan. Pandemi itu dinamakan dengan Black Death atau wabah pes. Ini yang sering kita pakai kata-katanya ketika itu melanda di Hindia Belanda atau Indonesia. Nah, ini ada gambar perbandingan. Dua gambar ini menjadi perbandingan sebagai baju pelindung yang digunakan oleh tenaga medis pada waktu dulu dan sekarang. Yang hitam ini dipakai tenaga medis ketika menangani wabah Black Death atau wabah pes di abad ke-14. Sedangkan ini adalah APD yang biasa kita lihat di berita-berita TV yang sekarang digunakan untuk menangani wabah coronavirus atau COVID-19. Nah, wabah Black Death sendiri atau wabah pes sendiri ini berbeda dengan corona yang diakibatkan oleh bakteri. Jadi kalau Black Death atau pes ini diakibatkan oleh bakteri, sedangkan corona oleh virus. Hanya persamaannya itu berasal dari hewan. Kalau Black Death atau pes ini berasal dari kutu tikus, sedangkan corona berasal dari kelelawar. Itu informasi yang kita dapat sampai saat ini. Nah, kedua wabah pandemik ini sama-sama terkena gara-gara kebersihan. Nah, kita akan membahas tentang beberapa faktor yang mengakibatkan wabah pes atau Black Death. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah sanitasi yang buruk. Sanitasi yang buruk ini maksudnya adalah pengairan atau sistem irigasinya yang sangat buruk. Lalu yang kedua, lingkungan yang kumuh. Kalian bisa cari literasi gambar di Eropa atau bahkan di Hindia Belanda atau Indonesia pada waktu itu sekitar abad 15-14 itu lingkungannya sangat kumuh sekali. Lalu yang ketiga, kepedulian akan lingkungan. Sudah sanitasinya buruk, kemudian lingkungan kumuh, dan kepedulian kebersihannya ini sangatlah minim. Nah, inilah yang menjadi hampir persamaan dari kedua wabah pandemi ini. Nah, kemudian kalau Black Death atau wabah pes itu berbeda. Kalau dia itu merupakan penyakit di kulit, kalau corona adalah penyakit di paru-paru, menyerang pernafasan. Nah, ini sama-samanya adalah penyebarannya, jadi lewat sentuhan tangan, lewat sentuhan fisik, bahkan pakaian, bahkan benda mati. Itu adalah penyebaran kedua wabah pandemik ini. Setelah kita mengetahui faktor dari wabah Black Death atau pes, nah kita juga akan membahas tentang cara penanggulangannya. Cara yang pertama adalah isolasi atau karantina. Nah, ini ternyata lockdown yang kita gembor-gemborkan sampai saat ini, yang bahkan diterapkan di beberapa negara, entah itu lockdown lokal maupun lockdown negara itu sendiri. Nah, itu ternyata sudah dilakukan ketika wabah Black Death itu terjadi di abad 14. Bahkan para pedagang yang berlayar, yang menggunakan kapal berlayar di berbagai benua, mereka harus diisolasi sekitar 30-40 hari lamanya. Lebih lama daripada corona yang cuma 14 hari ya kan. Lalu cara yang kedua adalah jaga jarak.
Nah, tadi sudah saya jelaskan cara penyebarannya adalah dengan sentuhan fisik atau bahkan dengan pakaian atau benda mati. Ini sama, dua pandemi ini juga sama penyalurannya. Makanya jaga jarak ini adalah solusi yang sudah diterapkan dulu dan bahkan sekarang. Sekitar 1-2 meter itu wajib dilakukan. Lalu cara yang ketiga adalah menjaga kebersihan. Nah, ini menjadi solusi yang sangat utama, sangat diutamakan itu dengan menjaga kebersihan diri, hati, bahkan mental kita sendiri. Oke, itu adalah wabah, sekilas saja wabah, selebihnya nanti kalian bisa pelajari dari berbagai artikel di internet nantinya. Nah, cara menangani wabah ini di Black Death ini mengalami kendala yang luar biasa. Bahkan ketika terjadi di Hindia Belanda atau Indonesia pada waktu itu, ini bukan terjadi tiba-tiba, tapi terjadi karena kita tidak mengetahuinya. Kok bisa? Jadi pada waktu itu kita mengalami yang namanya masa paceklik atau kekurangan makanan. Kita sudah dibiasakan pada zaman Jepang, 3,5 tahun kita dibiasakan makan nasi, sampai ada slogan atau sugesti yang mengatakan kalau belum makan nasi, belum makan. Nah pada waktu itu kita mengalami masa paceklik nih. Akhirnya pemerintah melakukan impor beras dari Burma. Padahal di Burma itu sedang mengalami masa wabah pes atau Black Death ini, dan secara tidak langsung beras yang diimpor itu mengandung kutu tikus, dan akhirnya itulah penyebaran pertama yang dilakukan atau yang terjadi di Hindia Belanda atau Indonesia. Nah kemudian kendala selanjutnya itu adalah dari tenaga medis. Beda dengan sekarang, tenaga medis yang menjadi garda terdepan atau tameng besarnya kita menghadapi coronavirus. Tapi kalau Black Death enggak, atau wabah pes ini enggak. Jadi dokter Eropa ketika mereka ada di Hindia Belanda atau di Indonesia, mereka ini merasa jijik, merasa gak mau untuk menangani pasien yang terkena wabah pes. Padahal mereka tahu bahkan banyak pasien yang meninggal bergelimpangan di jalan karena penyakit ini. Dan akhirnya untungnya ada beberapa tokoh yang punya peran penting dalam penanganan wabah pes. Yang pertama kita familiar dengan nama Dr. Wahidin Sudirohusodo dan juga Dr. Sutomo. Dua tokoh ini mereka adalah orang-orang yang merupakan lulusan dari Stovia atau sekolah kedokteran. Mereka sama-sama punya jiwa yang luar biasa, ketulusan hati yang luar biasa untuk membantu pasien-pasien pribumi khususnya yang terkena wabah pes tanpa adanya pungutan biaya apapun. Selain kedua tokoh ini sebagai tenaga medis, ada satu tokoh juga yang punya kepedulian luar biasa dalam dunia medis, yaitu adalah Ibu Fatmawati, ibu negara kita atau istrinya Soekarno. Nah, Ibu Fatmawati ini dia mempunyai kepedulian dalam dunia medis dengan cara ketika dia melihat penduduk di Batavia atau Jakarta mengalami sanitasi yang buruk, kesehatannya buruk, kebersihan lingkungannya tidak terjamin, akhirnya dia membuat sanitarium dan berdirilah Rumah Sakit Ibu Negara. Rumah sakit itu merupakan rumah sakit dengan biaya pribadi yang didapat dananya dari menjual peci Soekarno, baju Soekarno, dan lain sebagainya. Tapi kemudian dananya tidak cukup dan akhirnya Rumah Sakit Ibu Negara diserahkan ke pemerintah, dikelola oleh pemerintah, dan kemudian diganti nama menjadi Rumah Sakit Fatmawati di Jakarta. Oke, nanti kalian bisa cari tahu lebih lanjut. Nah, itu sudah dua materi yang kita bahas. Materi singkatnya lagi, karena dua pandemik ini solusi untuk memberantasnya dengan cara kebersihan diri terutama. Nah, makanya kita akan bahas sedikit sejarah tentang sabun. Mungkin kakek nenek kalian pernah mengalami ini. Ketika mereka mau membersihkan badan mereka menggunakan batu yang halus untuk membersihkan badan. Kalau untuk mengharumkan tubuh dengan mandi kembang dan lain sebagainya. Nah,
Sabun sendiri baru kita kenal di Hindia Belanda atau Indonesia pada waktu itu sekitar tahun 1930-an. Itu diperkenalkan oleh PT Unilever, kalau sekarang itu memproduksi sabun Lux dan lain sebagainya. Nah, PT Unilever dia membuka cabang di Jakarta, memperkenalkan sabun, dan pada waktu itu bahan dasarnya berupa lemak hewan dan abu. Baru kemudian dikembangkan dengan berbagai wangi-wangian dan juga antibakterial. Ini ada beberapa iklan sabun pada waktu itu, ada Lux dan banyak sebagainya. Bahkan Sunlight itu adalah brand zaman dulu. Oke, sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa paham sama materinya ini. Nanti kalian bisa menambah wawasan kalian dengan mencari artikel di internet. Oke, sekian dari Ibu. Sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu pastinya. Sampai ketemu kita di Muha. Insya Allah semoga wabah corona ini selesai sebelum Ramadan tiba dan kita bisa khusyuk untuk menjalankan ibadah Ramadan. Oke, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.